Perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Sedangkan pengertian perubahan sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut George Ritzer, perubahan sosial merupakan variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Dan menurut W. Kornblum, perubahan sosial adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Serta menurut Herbert Blumer, perubahan sosial adalah usaha kolektif untuk penegakkan terciptanya tata kehidupan baru. Tata krama. Dahulu, tata krama dan sopan santun selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antar masyarakat. Tak mengenal kasta apapun, tua maupun muda selalu menerapkan hal tersebut. Namun, sekarang tata krama dan sopan santun tersebut telah luntur. Anak muda sekarang tak memperdulikan hal tersebut lagi. Bahkan dengan orang tua mereka sendiri bisa berkata kasar dan membantah. Perubahan kondisi pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Pada zaman dulu, pendidikan di Indonesia masih sangat minim dari segi fasilitasnya maupun sistem pembelajarannya. Tetapi pada dasarnya, siswa pada zaman itu lebih mandiri dan lebih semangat dalam belajarnya. Karena tidak semua anak-anak pada masa itu dapat mengenyam pendidikan. Dilihat kurikulum pengajaran pada zaman dulu, guru lebih aktif untuk mengejar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa. Sehingga tak jarang guru bertindak tegas pada siswanya. Namun, hal ini berdampak pada siswa untuk benar-benar menguasai materi yang disampaikan. Selain itu, para siswa zaman dulu juga sangat menghormati gurunya dan mendengarkan materi dengan seksama. Alat belajar pada zaman dulu juga masih minim berupa papan tulis hitam dengan menggunakan kapur, penggaris kayu, dan lain sebagainya. Selain itu juga, tidak ada seragam sekolah yang ditetapkan. Ada yang memakai baju sehari-hari, tidak memakai alas kaki, tidak membawa tas, bahkan hanya menggunakan tas kresek. Pada zaman dulu, karena keterbatasan ekonomi, sebuah sekolah tidak mewajibkan siswanya untuk memakai seragam. Kondisi pendidikan pada zaman sekarang. Pendidikan zaman sekarang lebih mementingkan nilainya, baik itu nilai raport maupun nilai ujian dengan berbagai cara. Dengan itu, pada zaman sekarang, nilai bukan jadi cerminan untuk sebuah keberhasilan. Pada zaman sekarang, segala fasilitas untuk pembelajaran pun sudah sangat lengkap, seperti berbagai macam teknologi seperti komputer maupun handphone. Bahkan, kita belajar pun bisa menggunakan teknologi tersebut seperti aplikasi ruang guru, classroom, dan lain sebagainya. Namun adanya kemajuan teknologi ini, banyak siswa yang menyalahgunakannya, seperti halnya saat jam pelajaran, ada yang bermain handphone, tidak mengindahkan penjelasan guru, dan tidak menghormati seorang guru.
Pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil yang digunakan oleh tubuh sebagai kebutuhan pokok manusia. Tentu sangat berbeda gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu, masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana atau tradisional seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan pakaian yang cenderung lebih modern atau terkenal dengan mengubah gaya zaman dulu menjadi modern seperti jarik dirubah menjadi kemeja yang sangat bagus. Permainan old versus now. Permainan zaman dulu terlihat sangat menyenangkan, bukan? Ya, tentu saja menyenangkan. Sebab pada zaman dulu bermain berkumpul dengan teman-teman, bersenda gurau bersama, dan selalu berbagi cerita senang maupun duka. Namun sekarang zaman sudah berbeda. Semua terasa individualis karena satu benda, yaitu handphone. Semua permainan dapat diakses melalui handphone. Untuk bermain pun tak perlu keluar rumah. Bisa dimainkan di rumah melalui handphone tersebut. Kendaraan. Kendaraan merupakan sarana yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Pada zaman dahulu, mungkin teknologi tidak secanggih saat ini. Masyarakat juga masih menggunakan alat transportasi yang sangat sederhana. Contohnya, zaman dahulu petani-petani berangkat ke sawah harus mengendarai sebuah sepeda dari rumah menuju ke sawah. Itu pun ia harus berangkat pagi karena jarak yang lumayan jauh. Berbeda dengan zaman sekarang, masyarakat pun sudah mulai menemukan alat transportasi yang modern, canggih dan juga mudah dicari dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Cara mengenai teknologi elektronik salah satunya yakni handphone. Pada zaman dahulu, handphone atau telepon genggam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika dahulu kita hanya bisa menggunakan HP hanya untuk kepentingan penting saja dan mengharuskan untuk keluar rumah untuk mencari telepon umum di sekitar tempat publik karena tidak setiap orang memilikinya. Namun seiring berjalannya waktu, hanya membutuhkan waktu beberapa tahun saat ini hampir setiap orang memiliki benda-benda tersebut. Tidak terkecuali anak-anak dan orang lanjut usia. Kemajuan teknologi elektronik tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya dan berusaha untuk menampilkan inovasi yang lebih baik sehingga tidak heran apabila setiap orang ingin tampil up to date.